Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal kewirausahaan yang kami buat. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi proposal kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri selaku ketua kelompok ini, Natasha Putri dengan NIM 240 60 1191 30073. Dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, nama saya Dinda Rosman dengan NIM 240601 19130085. Halo, nama saya Safira Marsha Hilera dengan NIM 24060 1191 40111. Nah, untuk video kali ini kami akan membawakan suatu proposal kewirausahaan bernama DK Ink atau Self Custom Design Stencil Temporary Tattoo. Nah, untuk DK Ink sendiri, apa sih DK Ink itu? Jadi DK Ink itu adalah sebuah usaha industri kreatif yang dimana kita mengemasnya dalam platform web gitu. Jadi nanti ada web public platform untuk membuat sebuah desain tato temporer sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi secara basisnya para pelanggan atau para pengguna itu bisa mengakses web kami untuk membuat sebuah desain tato yang mereka inginkan dan lalu didesain sesuai template, bahkan ada template-template yang sudah tersedia dari web kami, dan abis itu disubmit, bisa di print sendiri maupun bisa di print online dari pabrik kami sendiri gitu. Nah, untuk alasan kenapa kami mengambil temporary tattoo, jadi seperti yang kita tahu ya, tattoo ini udah makin kesini, makin seiring berjalannya waktu, tato itu udah bukan suatu hal yang tabu lagi. Mungkin untuk beberapa kalangan masih hal yang tabu, cuman secara mayoritas orang-orang sudah mengenal tato itu adalah sebuah seni, sebuah identitas gitu. Bahkan tidak hanya di kalangan pria, kalangan wanita pun juga sudah banyak menggandrunginya, sudah banyak tertarik. Bahkan biasanya tato itu bisa sebagai aksesoris ya untuk di agensi permodelan, katalog, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kami mengambil startup temporary tattoo karena dengan tato tersebut mungkin banyak orang-orang yang masih belum berani mengambil tato yang permanen gitu. Mungkin ada perbedaan persepsi pendapat dan segala macam. Maka dari itu kami mengambil yang temporer, yang mana itu bisa hilang kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mungkin bisa dikemas dalam slide ini ya, yaitu apa itu tato temporer? Tato temporer itu berarti tato yang bersifat sementara, bisa menjadi terobosan baru bagi mereka yang ingin memiliki tato namun takut dengan bahaya tato permanen yang merusak kulit dan bersifat permanen. Lalu berapa lamanya sih tahannya tato temporer ini? Tato temporer hanya bertahan kurang lebih selama beberapa minggu setelah menempel di kulit dengan cara digosok atau menggunakan air. Biasanya akan hilang selama mereka menjaganya dengan baik juga lah. Lalu bagaimana cara pemakaiannya? Pemakaiannya hanya tinggal membasahkan area kulit yang akan ditempel tato, lalu tempelkan stiker tato tersebut di atasnya untuk beberapa saat. Nah, setelah itu dicabut, dibuka, dan hasilnya akan terlihat. Itu berdasarkan general tato temporernya. Sekarang kami akan mendeskripsikan tentang deskripsi produk kami, yaitu produk DK Ink. Karena memang produk kami itu berbasis web platform, di mana kita mengaplikasikan sebuah tuh kayak macam Adobe Illustrator di dalamnya untuk membuat sebuah desain tato. Jadi berikut adalah halaman home dari website kami. Lalu selanjutnya adalah halaman service dari website kami tentang service-service yang akan kami berikan tentunya. Lalu ada halaman how it works. Jadi ini adalah beberapa halaman untuk cara mengaplikasikannya, cara untuk mengeksekusi dari program di website tersebut gitu. Dan ini adalah logo dari produk kami, DK Ink. Untuk kekuatan utama dari DK sendiri yaitu karena tato ini bersifat temporer atau sementara, jadi tato ini bersifat harmless sehingga tidak ada kekhawatiran para pengguna tentang cara perawatan
untuk jangka panjang gitu, karena nggak terlalu beresiko tinggi. Lalu untuk kelemahan utama dari usaha ini sendiri yaitu karena emang tato temporer untuk para tattoo addict yang pastinya ingin memiliki tato terus gitu, itu agak kurang lah ya, karena memang tato temporer itu cepat hilang, dan untuk beberapa kulit yang sensitif itu bisa membuat iritasi, sehingga memang perlu adanya evaluasi percobaan terlebih dahulu. Itu adalah semua presentasi tentang deskripsi produk kami. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Rosman. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang analisis kompetisi dan peluang usaha produk. Untuk daerah pemasarannya, sasaran utamanya yaitu seluruh masyarakat di Indonesia. Karena pemasaran DKing utamanya dilakukan secara online melalui website dking.com. Untuk daerah sekundernya yaitu Kota Semarang yang berpusat di kawasan sekitar Universitas Diponegoro Tembalang. Untuk daerah sasaran tersier yaitu di kawasan Undip, Peleburan, Semarang. Pasar sasarannya yaitu kalangan anak muda, orang dewasa, agensi pemodelan, dan katalog produk. Selanjutnya harga produksi. Seperti yang terlihat, kita memiliki harga produksi senilai Rp8.263.920, yaitu untuk membeli thermal printer, tinta, kertas, untuk website, dan lain-lainnya. Lalu untuk harga jual dengan ukuran paling kecil 1x1 cm, kita menjual mulai dari 5.000 dengan ukuran terbesar yaitu 9x4 cm dengan harga 25.000. Namun di luar ukuran itu masih bisa di request dan kita akan menyesuaikan pasar. Untuk saluran distribusi yaitu ke seluruh Indonesia dengan media online oleh manajemen marketing. Berikut untuk platform kita ada Tokopedia, Shopee, Instagram, dan juga ada website resmi dari kita di dking.com. Dan juga ada beberapa contoh poster dari DKing. Aspek mekanisme produksi produk. Lokasi usaha sendiri berada di Tembalang, Semarang, yaitu di rumah produsen. Dengan proses operasi produksi yaitu pertama kita menerima catatan pesanan desain pelanggan, lalu mencetak pesanan desain tersebut sampai finishing, lalu proses packing dan pembungkusan. Setelah itu kita dokumentasikan dan melakukan pengiriman. Setelah itu ketika barang telah sampai di konsumen maka telah selesai. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, Safira Marsha. Selanjutnya, saya akan memaparkan dari aspek rencana pemasaran produk dari DKing. Jadi, promosi yang kami lakukan yaitu kami akan memasang iklan melalui sosial media, lalu memasang iklan melalui internet, menggunakan jasa influencer, dan menggunakan jasa dari brand ambassador. Untuk konsumen sasaran kami yaitu orang yang ingin menggunakan tato tetapi tidak ada risiko sakit ataupun dosa di seluruh Indonesia. Untuk wilayah pemasaran, kami akan memasarkan produk kami ke seluruh Indonesia secara online. Untuk pengembangan produk yang akan kami lakukan yaitu menambah desain tato yang lebih unik, mempertahankan pelanggan dengan memberi voucher diskon ataupun keuntungan lain, dan melakukan evaluasi dan maintenance dari website. Untuk sistem harga dan distribusi, jadi di sistem distribusi, produk kami akan kami distribusikan menggunakan ekspedisi darat dan udara. Untuk penetapan harga produk ditentukan oleh CEO dan founder dengan mempertimbangkan keadaan pasar dan persetujuan dari manajer. Selanjutnya, masuk ke aspek rencana anggaran dan keuangan. Sumber modal dari usaha kami yaitu dari investor, dan besarnya kebutuhan modal investasi kami itu tergantung dari kemampuan dan kepercayaan investor. Untuk pembukuan, kami ada pembukuan pengeluaran, pembukuan pemasukan, pembukuan uang kas, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya masuk ke net present value.
Jadi berikut sudah tertera rumus dari net present value. Jadi diketahui aliran kas bersih per 1 bulan dari usaha kami yaitu sebesar Rp4.600.000, untuk nilai investasi awal yaitu sebesar Rp10 juta dan suku bunga 0%. Jadi setelah kami masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah Rp14.036.000. Selanjutnya untuk pemasukan 6 bulan dari hasil penjualan sebanyak perkiraan kami sebanyak 6.000 buah dan dikalikan dengan rata-rata dari hasil penjualan per tato yaitu 10.000, hasilnya adalah Rp60 juta. Lalu untuk biaya pengeluaran dalam 6 bulan dari biaya operasi ada 8 juta sekian, untuk biaya maintenance ada Rp2.500.000, untuk biaya periklanan dan pemasaran sekitar Rp3 juta, dan untuk gaji karyawan yaitu Rp22.200.000. Maka total untuk pengeluaran dalam 6 bulan yaitu Rp35.963.920. Lalu untuk aliran kas per 6 bulan yaitu Rp60 juta dikurangi 35 juta sekian, yaitu hasilnya adalah Rp24.036.080. Lalu masuk ke analisis titik pulang pokok atau BEP. Jadi dari BEP rupiah yaitu sebesar Rp35.963.920. Lalu untuk BEP unit, dari BEP rupiah tadi kita bagi dari rata-rata harga per tato yaitu 10.000, hasilnya adalah 3.597 produk per 6 bulan. Lalu kami di sini tidak ada dana pendamping. Lalu untuk ikhtisar rugi laba sebesar Rp24.036.080. Lalu masuk ke aspek sumber daya manusia. Jadi struktur organisasi awal dari DKI ini adalah 3 orang yang merangkap jabatan sebagai CEO dan founder, manajer, karyawan IT, karyawan administrasi, dan karyawan pemasaran. Bisa dilihat untuk struktur organisasi. Di atas ada CEO dan founder, di bawahnya ada financial manager, marketing and supply manager, lalu ada quality control and IT manager. Lalu untuk spesifikasi jabatan, untuk CEO dan founder, yaitu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan kami. Untuk financial manager adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam seluruh urusan aktivitas administrasi keuangan di perusahaan kami. Lalu untuk marketing and supply manager, yaitu seseorang yang bertanggung jawab di bidang pemasaran usaha kami. Untuk quality control dan IT manager adalah seorang yang berkompeten dalam pengembangan software dan hardware yang ada pada usaha kami, serta bertanggung jawab dalam hal produksi, kualitas produk, hingga packaging. Lalu ada sistem balas jasa. Jadi sistem balas jasa secara sistem konvensional, yang pertama ada CEO sebesar Rp1 juta, financial manager sebesar Rp900.000, marketing manager sebesar Rp900.000, hingga quality control manager sebesar Rp900.000. Nah, lalu kita masuk ke jadwal kegiatan. Yang pertama ada planning, kita akan lakukan di bulan ke-1, untuk desain akan dilakukan di bulan ke-2. Untuk percetakan desain, proses mencetak desain akan dilakukan di bulan kedua hingga keempat. Untuk testing produk akan dilakukan di bulan kedua. Untuk pengurusan sertifikasi usaha akan dilakukan di bulan kedua dan ketiga. Untuk promosi akan dilakukan di bulan kedua hingga keempat. Untuk mendaftarkan paten produk akan dilakukan di bulan keempat dan kelima. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada kegiatan tahap 1 yaitu tahap praproduksi. Di sini kami akan menyiapkan desain-desain yang dibutuhkan untuk proses produksi dan rapid prototyping untuk mendaftarkan hak paten produk kami. Nah, di tahap ini kami juga mendesain logo yang akan digunakan sebagai identitas usaha. Kegiatan tahap 2 yaitu tahap penentuan harga dan promosi. Jadi di sini ada proses penentuan besarnya keuntungan yang telah kami analisis sehingga terciptanya harga seperti yang sudah kami buat. Untuk proses promosi yang dilakukan yaitu dengan sistem online melalui website, Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Selanjutnya ada kegiatan tahap 3 yaitu produksi awal. Nah, setelah seluruh proses designing dan prototyping selesai, akan dilakukan proses pencetakan untuk merealisasikan seluruh prototype yang telah dibuat supaya produk yang dapat digunakan serta
dapat dilakukan testing internal dan eksternal secara gratis. Lalu kegiatan tahap 4 yaitu pemasaran. Jadi pemasaran yang kami lakukan secara online, di sini kita akan membuat poster di website dan Instagram, serta kita akan menggunakan Instagram Ads untuk memasarkan produk kami yang dapat dibeli melalui web marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Lalu yang terakhir ada pencatatan keuangan. Jadi di sini sistem pencatatan keuangan kami akan dilakukan dengan mengadopsi sistem pencatatan pada form dan spreadsheet yang bisa dilakukan pada seluruh platform dari handphone maupun laptop. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pencatatan data yang banyak, praktis, dan visible di seluruh pemegang proyek. Mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok kami tentang produk DK Ink. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kami dari kelompok DK Ink mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.